Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Farah Pungtas yang akan bersama Anda selama 1 jam ke depan tentu saja dalam program kami Dialog Khusus Bandung TV. Tema yang akan kita bicarakan pemirsa ini terkait dengan pencegahan virus corona atau COVID-19 di Kota Bandung. Sudah ada narasumber yang hadir dalam kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Siti Nurhasijatiningsih MMkes dari UPT Puskesmas Pasundan, Dinas Kesehatan Kota Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Gimana Bu, kalau misalnya pas lagi corona kayak gini lumayan sibuk ya Bu ya? Ya, lumayan sibuk. Oke, tetap sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa tentu saja terkait dengan pencegahan penularan virus corona di Kota Bandung, kita akan berbicara lebih lanjut lagi, tapi nanti kita harus tahan dulu, jadi pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Pungtas dalam Dialog Khusus Bandung TV. Kita akan berbicara pemirsa mengenai antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Bandung. Sudah tadi saya kenalkan narasumber saya adalah Dr. Siti Nurhasijatiningsih MKes atau yang biasa dikenal dengan, saya bilang aja Ibu Ningsih ya Bu ya. Oke, Ibu Ningsih, ini terkait dengan kalau misalnya kita berbicara mengenai virus corona ini memang sedang bukan hanya kita masyarakat Kota Bandung yang menghadapi, tapi dunia global ya Bu ya. Secara global kita sedang menghadapinya, cukup memprihatinkan juga karena memang data-data yang memang terjadi di seluruh dunia ini setiap hari meningkat. Bahkan di Indonesia pun meningkat. Terakhir sudah ada kasus hampir 500 ya Bu ya. Hampir 500 yang memang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kita menghadapinya sebagai masyarakat Kota Bandung. Tentu saja memang ada kekhawatiran tersendiri. Apa sih sebenarnya Bu kalau misalnya kita rutut lagi ke ini, kita lebih mengenal lagi virus corona itu sebenarnya seperti apa Bu? Ya, coronavirus itu sebenarnya nama satu family virus ya, family virus. Masih keluarga dengan influenza ya Bu ya? Iya betul, coronavirus itu satu family virus yang mungkin kalau selama ini kita mengenalnya ada dua mungkin yang cukup terkenal, yaitu MERS-CoV coronavirus ya, Middle East coronavirus yang pertama kali dikenal di Timur Tengah, merebak sekitar tahun 2012, dan juga ada SARS-CoV ya, Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang kurang lebih 2002-2003. Nah, itu yang lebih sekarang dikenal flu burung ya? Ya, flu burung. Kalau yang MERS-CoV itu orang umum lebih mengenalnya dengan flu unta. Ya, oh, flu unta kalau misalnya Middle East? Iya, Middle East yang pertama kali kenal di sana. Nah, yang sekarang ini masih satu family coronavirus yang ditemukan yang diberi nama novel coronavirus ya, yang menyebabkan jadi COVID-19 yang sekarang. Yang ini berarti mungkin evolusi dari beberapa penyakit yang terdahulu ya Bu ya, karena mungkin jadi satu family coronavirus itu banyak sekali tipenya, dan yang novel ini yang terbaru yang ditemukan dalam family coronavirus ini. Sebenarnya banyak sekali tipenya. Ini kan memang merebaknya pada awal tahun 2009. Untuk yang akhir corona itu akhir corona. 2009. Yang COVID-19. Awal tahun 2020 ya Bu ya? Ya, akhir di 2019 dengan dilaporkannya kejadian di Wuhan, Cina itu. Oke. Jadi ini kan memang sekarang bulan Maret dan dari China, especially Wuhan, akhirnya ke Korea, ke Italia, dan akhirnya ke beberapa negara juga menjadi pandemi global. Iya, pandemi global. Ini kan memang menjadi kekhawatiran ya Bu ya. Apa yang memang kita sebagai masyarakat yang harus kita benar-benar ketahui terkait dengan virus corona ini Bu? Ya. Yang paling penting diketahui bahwa penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini, penyebarannya sangat mudah sekali melalui droplet. Ya. Percikan kecil dari apabila kita batuk atau bersin bagi penderita yang sudah ada coronavirusnya. Jadi sangat mudah sekali terpapar, sangat mudah sekali menyebar. Oleh karena itu, apa sih yang harus menjadi perhatian dari masyarakat? Kita ikuti himbauan untuk gerakan social distancing-nya. Berarti karantina selama 14 hari memang wajib diperlukan untuk benar-benar memutus mata rantai dari virus corona ini ya Bu ya. Namun kalau misalnya kita ini terakhir yang kita ketahui di Kota Bandung memang juga sudah ada yang positif ya Bu ya. Bapak Wali Kota Pak Wali Kota juga memang sudah positif. Terus ada juga dari provinsi. Ini kan memang kalau misalnya kita lihat penyebaran amat sangat cepat. Apa yang memang harus masyarakat
lebih aware lagi Bu terkait dengan virus corona ini? Ya, yang paling harus penting adalah perilaku hidup bersih sehat yang betul-betul harus dilaksanakan oleh masyarakat. Setiap individu harus disiplin untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu? Jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Etika batuk atau bersin, ya, menutup ketika batuk bersin dengan sapu tangan atau dengan tisu, dibuang dan jangan lupa setelah itu cuci tangan. Seandainya tidak ada alat bantu, memakai siku kita untuk menutup ketika batuk atau bersin. Jangan lupa untuk menjaga jarak. Ya, kalau memang harus berada di tempat harus menjaga jarak. Kita pun menjaga jarak ya Bu ya. 1 meter ini ya, 1-2 meter untuk menjaga jarak dan kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Oke, kadang-kadang kan untuk saat ini Bu, masyarakat Indonesia ini masih bandel ya Bu ya. Kita bisa berkaca dari Italia gitu, betul. Yang memang kadang masyarakat masih bandel, UK pun gitu, di Inggris pun masih bandel dan akhirnya saat ini hingga ribuan yang sudah jatuh dan bahkan ratusan pun juga sudah meninggal. Ini kan apa sih Bu yang mungkin bisa membuat masyarakat lebih perhatian lagi terhadap ini karena memang droplet, Ibu bilang tadi kan droplet itu kan bukan berarti kita muncrat aja saat berbicara ya Bu, mungkin gitu ya, ini kan partikelnya amat sangat kecil sekali, jadi mungkin kalau misalnya saya berbicara kayak gini memang saya tidak kelihatan untuk muncrat, tapi kan pasti ada partikel-partikel saya yang keluar, ini yang mungkin bisa memungkinkan ya Bu ya, akhirnya pindah virus itu pindah ke dari yang sakit ke yang sudah ada virus dalam tubuhnya akan sangat mudah untuk menyebar ke sekitarnya dengan jarak kalau kurang dari 1 meter ya kalau kita lagi berkumpul. Nah, kalau yang sakit jangan lupa harus pakai masker. Ya, jangan lupa harus pakai masker. Jangan lupa juga gizi harus seimbang ya karena daya tahan tubuh kita juga yang akan menangkal. Ya. Nah, tadi kan kalau misalnya itu kan pasti ada gejala-gejala ya Bu ya memang harus diperhatikan juga. Walaupun kalau misalnya kita berbicara mengenai gejala, terdapat ada beberapa mungkin orang yang memang gejalanya tidak seperti apa yang disebutkan gitu. Dalam artian kita mesti lebih berhati-hati. Tadi kalau misalnya gejala mungkin Ibu bisa jelaskan gejalanya seperti apa dulu? Ya, mungkin kalau yang bisa demam, bisa batuk, pilek, badannya lemah, letih seperti flu gitu ya. Tetapi bisa yang lebih hebat itu sampai sesak nafas dan gagal nafas. Oke, itu yang memang harus diperhatikan karena kadang-kadang ada juga beberapa orang yang ternyata kalau bisa itu tidak menunjukkan ini ya Bu ya, tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Betul. Nah, ini apakah memang karena daya tahan tubuhnya kah gitu yang membuat dia tidak mempunyai gejala yang memang telah disebutkan gitu atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat ya kejadian bahwa 97% itu tingkat kematiannya cuma 3% ya. Berarti 97% itu alhamdulillah sembuh. Dalam arti kata tubuh sebenarnya bisa untuk melawan dengan antibodi yang diproduksi oleh tubuh bisa melawan virus ini. Tetapi melihat juga dari data yang kita lihat memang orang yang lansia berarti daya tahan tubuhnya sudah merendah dan orang yang dengan ada penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, asma, memang gangguan pernafasan sebelumnya itu yang memperburuk, rentan ya Bu? Ya, sangat rentan dan memperburuk kondisinya apabila dia kena. Oke, ini beberapa waktu lalu kalau bisa saya kutip juga dari beberapa media online dan juga beberapa media yang ada di online ya Bu ya, di internet itu, ini kan ada kemarin sempat ada kumpulan juga di Kerawang gitu yang akhirnya buruknya ternyata kumpulan tersebut menyebabkan beberapa orang di pemerintahan baik itu provinsi dan juga kota ini menjadi positif. Seperti Pak Yana di Wakil Wali Kota Bandung, ada juga Asda 2 di Provinsi Jawa Barat dan beberapa kepala dinas yang sudah positif. Namun ada juga anggota dewan periode kemarin Bu yang memang positif. Namun kan setelah virus itu masuk ke badan kita, itu kan tergantung sistem imunnya kan Bu ya. Karena kemarin Pak Yana, Wakil Wali Kota Bandung, ini ternyata masih baik-baik aja kondisinya. Beliau masih bisa berinteraksi melalui media sosial ya Bu ya. Sedangkan ada juga yang memang di posisinya sama, positif juga, ini
sudah tidak sadarkan diri. Ya, sampai memerlukan alat bantu nafas. Ini kan berarti apa yang memang harus diperhatikan juga oleh masyarakat agar imunitas tubuh mereka ini bisa stabil, Bu. Dalam artian kondisinya pun prima gitu. Jadi kan kita kalau misalnya kita pilek pun kadang-kadang kalau misalnya imunnya kita lagi jelek pun kita benar-benar tepar, akhirnya pusing banget ya, nggak bisa bangun kan, Bu ya. Tapi kalau misalnya itu paling ya batuk pilek biasa. Nah ini seperti apa, Bu? Kuncinya memang harus perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa gizi makanannya itu harus gizi yang seimbang. Junk food dihilangin dulu untuk saat ini, Bu. Ya, harus dengan gizi seimbang, buah, sayur. Gizi seimbang itu berbeda setiap orang ya, mungkin ya, berdasarkan umur, berdasarkan juga penyakit penyerta yang ada dia. Orang diabetes, orang hipertensi, gizinya berbeda. Dan jangan lupa juga untuk selalu bergerak atau berolahraga. Ya, jadi walaupun ada di rumah, jangan lupa, walaupun kita social distancing, berada di rumah, tidak hanya sekedar diam, gitu, nonton, tetap harus bergerak aktif dan olahraga juga di rumah. Dan hindari merokok. Tapi kalau bisa tadi Ibu bilang adalah pemenuhan gizi di setiap manusia, di setiap orang itu berbeda. Ini seperti apa? Bisa dicontohkan gitu lebih detail lagi sehingga masyarakat bisa lebih aware lagi. Mungkin untuk adakah misalnya umur sekian apa yang memang harus diperhatikan gitu? Ataukah memang tergantung juga bagaimana dengan golongan darah atau seperti apa, Bu? Jadi lebih kepada bagaimana pemenuhan karbohidrat, protein lemaknya, serat dan sayur buahnya itu secara seimbang. Pada anak balita sekarang lebih dikenal dengan nama isi piringku ya. Isi piringku itu berarti isi piringku anak-anak sudah diajari mulai dari anak tentang bekal sekolahnya, tentang makanan sehari-harinya, seberapa harus nasinya, seberapa harus lauknya, ikan, sumber proteinnya, berapa untuk sayur buahnya, itu sudah harus ada ukurannya. Nah, tapi isi piringku itu singkatan kan, Bu ya? Bukan. Jadi isi piringku itu memang betul-betul gambar isi piringku. Ya. Sekarang kita tidak mengenal 4 sehat 5 sempurna, tetapi isi piringku. Nah ini berarti memang harus ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada sayur mayur. Ya, sayur buah untuk sumber serat dan vitamin. Dan juga susu. Ya, susu nggak? Bukan. Berarti jadi, pelajarannya sudah berbeda dari saya. Berbeda memang. Sekarang memang yang lagi ke masyarakat itu adalah isi piringku. Nah sekarang kalau misalnya dia punya penyakit diabetes, maka sumber untuk gulanya juga harus diturunkan, karbohidratnya juga, sumber karbohidratnya juga diturunkan. Jadi gambaran isi piringkunya juga akan berbeda dari satu orang ke orang lain. Itu harus konsultasi lagi ke bagian gizi dengan tergantung kondisinya kita. Seberapa pentingnya, Bu, isi piring berarti kan maksudnya nih ada juga ungkapan yang memang kita bisa dilihat dari makanan kita ya, apa yang kita makan ya, Bu ya. Berarti memang kalaupun ada yang ini kan memang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan juga apa yang masuk ke badan kita ya, Bu ya. Nah, apa sih, Bu, yang mungkin bisa lebih diperhatikan lagi oleh masyarakat kalau misalnya terkait dengan penyakit tertentu yang memang sudah diderita oleh masyarakat. Kalau bisa tadi Ibu bilang kan diabetes seperti apa, ada mungkin ada yang penyakit asam lambung seperti apa. Nah, ini bisa dijelaskan, Bu? Ya, memang tadi dikatakan isi piringku, jadi ada pembatasan-pembatasan. Kalau misalnya orang diabetes tentu pembatasannya sumber gulanya ya yang harus dikurangi. Nasinya dikurangin. Nasi gitu. Dikurangin, tetapi bukan berarti tidak makan ya. Tetap cuma dengan porsi yang sudah sesuai dengan berat badannya, tinggi badannya, umurnya dan aktivitasnya. Itu juga dihitung ya. Jadi mungkin setiap orang mungkin berbeda. Kalau yang orang hipertensi mengurangi asupan garamnya terutama. Orang yang obesitas atau kegemukan mengurangi asupan lemaknya, Jadi garam, gula, lemak memang harus diperhatikan. Ya. Jadi yang sering masyarakat lupa bahwa saya penderita diabetes, saya sudah mengurangi dok untuk makanan yang manis-manis. Ingat bahwa bukan hanya gula saja yang menjadi sumber gula di dalam darah kita, karbohidrat pun, zat tepung pun di dalam darah akan berubah menjadi gula. Jadi makanya tadi isi piringku itu seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan. Jenis kelaminnya laki perempuan juga berbeda, umur usia juga menentukan, penyakit penyerta serta aktivitasnya. Kalau dia lebih banyak duduk dengan yang akan berbeda.
Oke. Usia juga berbeda, di masa pertumbuhan berbeda gitu. Oke, itu yang mungkin harus diperhatikan oleh masyarakat. betul. Jadi memang kalau misalnya Anda mempunyai penyakit-penyakit tertentu, ini bisa lebih diperhatikan lagi karena apapun itu, kalau misalnya apalagi diabetes ya Bu, nasi pun ibaratnya bisa menjadi gula gitu Ya, kan. betul. Jadi jangan kadang-kadang kan manusia tuh kadang-kadang gitu, belum makan nasi gitu. Maksudnya, Iya, nih belum masih- makan kalau belum makan nasi. Nah, ini kan memang harus diperhatikan juga. Oke, kita kembali lagi ke bagaimana virus ini agar bisa lebih diminimalisir, Bu. Walaupun di Indonesia sendiri memang belum mencapai angka puncak ya, Bu ya. Betul. Karena kita masih ini ibaratnya masih naik terus kasus. Benar-benar pemerintah pun memang masih mendeteksi lagi, masih akan dilakukan rapid test, yang memang telah diinstruksikan juga oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kita memang tidak melockdown ya, tidak melakukan lockdown. Tapi kita melakukan rapid test yang memang ini diambil sampelnya dari masyarakat Indonesia dimanapun itu berada untuk dijadikan acuan data-data yang akan diberlakukan ya Bu ya. Nah, ini rapid test ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Kalau bisa diceritakan? Rapid test itu ada dua sebenarnya ya. Rapid test mendeteksi antigen, ada yang rapid test yang mendeteksi antibody. Oke. Ya. Jadi kalau yang mau dipakai ini nantinya rapid test yang antibody. Ya, antibody di mana dengan kita diambil darah, dicek apakah sudah terbentuk antibody. Kalau terbentuk antibody berarti sebelumnya dia sudah terpapar dengan COVID. Oke. Ya, karena tubuh akan membentuk antibody apabila kita sudah terpapar. Seperti imunisasi. Ya. Masuk kuman virus itu baru tubuh mendeteksi ini barang makhluk asing baru ini dibuat antigen, langsung tubuh memberikan perlawanan dengan antibody dan itu dikenal oleh tubuh karena tubuh mempunyai sel memori. Jadi kalau terpapar yang kedua ya itu langsung dikenal sama tubuh sehingga antibodinya juga akan langsung meningkat. Kalau yang pertama mungkin perlu beberapa hari. 14 hari Bu, makanya dibilangin 7 hari itu kan sudah mulai muncul. Sehingga waktu kita diperiksa rapid test dengan antibody ini negatif, belum tentu dia negatif. Ya, karena mungkin antibodinya belum dideteksi. Belum muncul gitu ya, belum bisa terdeteksi. Maka biasanya akan diulang lagi 7 hari kemudian untuk menentukan apakah betul-betul negatif atau memang begitu antibodinya muncul akan menjadi positif. Oke, ini yang mungkin kita akan perjelas lagi karena masyarakat masih belum mengerti ini sebenarnya karantina ini kan buat apa ya Bu ya? Apakah hanya untuk memutus mata rantai dari virus corona atau seperti apa? Kita tahan dulu ya Bu ya, karena kita akan lanjutkan lagi. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV terkait dengan meminimalisir atau juga antisipasi penyebaran virus corona di Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Ningsi terkait dengan saat ini apa manfaat dari kita karantina diri ya Bu ya, dalam artian isolasi diri ini selama 14 hari. Ini kalau bisa tadi Ibu bilang kalau sebenarnya setelah dilakukan rapid tes ini untuk menguji ini 7 hari belum tentu kalau misalnya yang hasilnya negatif itu ternyata benar-benar negatif. Karena bisa ada kemungkinan besar pun nantinya akan berubah menjadi positif. Karena kalau misalnya kita berkaca ini saya baru keingetan Bu Aira, di acara yang ada di Kerawang itu kan tanggal 9 Maret. Ya. Nah 9 Maret dan baru pada ketahuan setelah tanggal 20-an. Ini yang positif akhirnya ketahuan ini. Nah bisa Anda bayangkan juga ini ternyata setelah beberapa seminggu lebih ya Bu ya baru ketahuan nih hasilnya positif gitu, padahal mereka baik-baik saja. Nah ini mungkin yang harus bisa lebih dimengerti oleh masyarakat karena untuk saat ini pun masih banyak juga yang ternyata yang masih kumpul-kumpul ataupun juga banyak sekumpulan orang-orang yang ini ya Bu ya yang masih berkeliaran dan juga nongkrong lah. Seperti apa? Perlu diketahui bahwa sebelum
rapid test kan belum dilakukan ya untuk di Kota Bandung. Sistem pemeriksaannya hanya satu di Litbangkes Jakarta. Jadi untuk saat ini. Ya, dan dengan sistem PCR itu adalah yang di Litbangkes itu bukan rapid. Jadi itu memang yang akurat dan valid. Oke, itu yang swab test itu ya, Bu ya. Jadi swab diambil dari nasal dan dari itu apa aja sih Bu yang diambil? Air liur? Ya, bukan air liur, yaitu droplet yang di belakang ya, lewat hidung atau tenggorokan yang paling belakang. Gitu jadi ya. diambil. Bukan yang depan sini ya, dari belakang diambil untuk pemeriksaan COVID ini dan dikirim ke Jakarta, ya ke Litbangkes Jakarta. Dan yang ngirimnya itu dari RSAS atau dari Rotin Sulu untuk ini Kota sudah, Bandung. Untuk pemeriksaan seperti itu Bu memerlukan waktu berapa lama sih? Nah, sebenarnya biasanya aja ya Bu, bukan masa peak season kayak gini gitu, tapi gitu biasanya itu kita sudah bisa mendapatkan hasil yang benar-benar dari Litbangkes sebenarnya memerlukan waktu berapa hari? Kalau misalnya bukan seperti yang kalau misalnya ada kasus ini ya Bu, biasanya saja? Biasanya sih 2 hari ya rata-rata ya. 2 hari memang sudah ada ya. Karena ini kan memang yang dikirim ke Litbangkes kan bukan hanya 1-2 tapi ribuan ya Bu ya. Bisa ratusan ribu juga. Ini bisa dibayangkan makanya kenapa lama sekali gitu ya masih menunggu. Nah, ini setelah dilakukan juga instruksi untuk pemeriksaan rapid test. Ini sebenarnya kan rapid test ini juga masih dipilih lagi ya Bu ya. Jadi jangan mungkin dikiranya masyarakat menganggap yang namanya rapid test ini akan seluruh masyarakat. Ternyata bukan ya Bu. Ini seperti apa sih maksud dari pemerintah pusat untuk melakukan rapid test ini Bu? Ya, rapid test itu terutama ya untuk di daerah-daerah yang sudah meningkat kasusnya, wabah meningkat kan tadi masih menunggu kalau harus pakai yang memang sesuai dengan. Begitu diambil seorang ini positif, itu masih dilanjutkan lagi untuk pemeriksaan PCR untuk menyatakan dia betul-betul positif. Bukan hanya positifnya karena rapid test. Kalau memang rapid test, nah yang positif ini kan kita sudah warning nih, sudah tahu nih orang positif dan apa yang harus dilakukan oleh dia sebagai pasien dalam pengawasan karena dia positif. Oke, berarti karena kalau dia tidak di ada simptomnya? Isolasi ya karena nggak ada tidak dia kan menjadi terus menyebarkan sebagai sumber penularan sehingga dia memang harus ini positif berarti dia sudah warning harus dimasukkan dalam isolasi pasien dalam pengawasan. Itu, jadi keluarga semua masyarakat kan sudah jadi lebih banyak yang kita periksa kan lebih banyak yang diketahui. Kita lebih mengetahui seperti apa sih penyebarannya seperti apa. Jadi kita jadi pemerintah masih belum dilaksanakan untuk Kota Bandung masih belum belum. Jadi begitu kita tahu ada yang positif melalui rapid test itu juga harus dibuktikan lagi memang dengan PCR bahwa mereka betul-betul positif. Karena memang kalau misalnya pemerintah mungkin pemirsa ini bisa menjadi salah satu informasi juga. Kalau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang sudah akan melakukan rapid test ya Bu sesuai dengan anjuran dari Presiden Joko Widodo. Dan memang kalau misalnya kita di Provinsi Jawa Barat ini memang tinggal menunggu Ibu ya berarti ya dari instruksi dari Gubernur akhirnya sampai ke kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat termasuk juga yang ada di Bandung Raya ini dan juga Kota Bandung. Kita balik lagi Bu terkait dengan simptom ya Bu ya. Kadang-kadang kan apa yang telah diketahui banyak nih beredaran gejala atau simptomnya nih kayak gini. Tapi masyarakat ya kadang-kadang membacanya, aduh, padahal mereka nggak ada apa, tiba-tiba gejalanya nih keluar semua gitu dalam diri mereka. Ini ada efek atau body kita maksudnya badan kita bereaksi terhadap itu semua atau seperti apa sih Bu? Ya, ketakutan ya Bu ya, ketakutan. Wajar kalau sekarang ini masyarakat jadi panik. Semua jadi panik. Jadi semua seperti dihubung-hubungkan gitu ya. Tetapi sekali lagi apabila memang ada gejala panas, batuk, demam dan itu harus cepat aja periksa ke puskesmas, ke klinik, ke dokter untuk dilihat statusnya dia sebenarnya apa. Akan dilihat nanti mulai kapan dia mulai timbul gejala, apakah dia kontak ataukah dia dari daerah atau negara terjangkit, akan ditentukan statusnya. Apakah dia orang dalam pemantauan ataukah dia pasien dalam pengawasan, itu nanti akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Oke, jadi berarti bila masyarakat Kota Bandung yang memang
merasakan gejala-gejala tersebut, ini nggak harus langsung ke rumah sakit rujukan ya Bu ya? Tidak, Tapi bisa juga ke puskesmas ya? Ke puskesmas, ke klinik, ke dokter terdekat untuk memeriksakan diri. Ya. Nanti di sana akan dikerjakan sesuai prosedur. Seperti itu ya. Apa sih Bu langkah pertama atau langkah apa ya, tindakan apa sebenarnya yang dilakukan bila untuk melakukan pemeriksaan apakah orang ini gejalanya benar-benar positif atau tidak? Apa yang dilakukan oleh dokter-dokter di puskesmas dan juga di klinik? Apakah memang sudah ada apa ya Bu ya, sosialisasi yang memang telah dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar akhirnya memberikan pengetahuan yang cukup gitu terkait dengan COVID-19 ini? Ya. Sosialisasi terus-menerus dilakukan ya, tapi karena kita tidak boleh berkumpul sekarang menghindari kerumunan, maka sosialisasi tentu lewat media sosial dan masyarakat tentu sudah tahu ya tentang bagaimana sih gejalanya. Nah, yang merasakan gejala seperti panas, batuk, lemah itu cepat aja datang. Nanti di sana akan dilakukan penapisan dan akan dilakukan lebih lanjut. Ini apakah baru dari negara terjangkit? Apakah berarti dari semacam interview gitu ya Bu ya? Apakah atau kontak dengan orang yang sudah PDP terpapar, atau juga positif? Ya, betul. Jadi track-track seperti itu sudah diketahui oleh puskesmas dan oleh klinik atau dokter sehingga akan dilakukan tindakan sesuai prosedur untuk selanjutnya bagaimana? Kalau misal dari Dinas Kesehatan Kota Bandung kan pasti sudah memberikan instruksi ya Bu ya kepada UPTD yang memang berada di bawahnya ini termasuk juga yang berada di Universitas Pasundan. Apa sih Bu yang memang yang harus mungkin instruksi seperti apa untuk benar-benar akhirnya bisa meminimalisir virus corona di Kota Bandung sehingga masyarakat lebih aware lagi? Ya, kewaspadaan dini ya. Itu yang penting, kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini itu bagaimana? Puskesmas ya, itu juga sudah melakukan kewaspadaan dini, baik itu untuk seluruh pasien. Kita anjurkan yang ke puskesmas itu betul-betul yang memang sakit. Tidak perlu pengantarnya jadi takutnya berkumpul sama pasien lain jadi yang betul-betul sakit, kita betul-betul melakukan penapisan, kita juga melindungi dengan alat pelindung diri APD itu sudah dilakukan oleh puskesmas sehingga pasien-pasien ini sudah melalui penapisan. Berarti sosialisasi juga pembinaan sudah dilakukan. Sudah dilakukan bekerja sama juga dengan aparat kewilayahan. Lalu terkait dengan APD Bu ya, ini kan kalau bisa dibilang namanya APD ini berebutan ya Bu ya antara rumah sakit dengan masyarakat. Karena kadang-kadang kepanikan ini kan akhirnya bisa membuat akhirnya membuat masyarakat jadi panik buying gitu. Apapun itu yang terkait dengan kesehatan, imunisasi agar bisa lebih tingkatkan lagi ini kayaknya dibeli semuanya oleh masyarakat nih. Bagaimana dengan kesiapan dari misalnya di puskesmas Bu? Apakah memang cukup kesusahan untuk mendapatkan APD? Ya, untuk sampai saat ini kita masih APD dasar yang masker, hand sanitizer, terus untuk alat untuk bahan dan alat untuk disinfeksi itu masih tersedia untuk sampai saat ini. Ya, sampai saat ini karena tentunya Dinas Kesehatan juga sedang berupaya ya. Betul, rebutan itu memang betul ya. Tetapi alhamdulillah masih ini ceritanya masih ada stok yang masih langsung kita pakai ya untuk aman untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan Dinas Kesehatan juga sudah lagi sedang menyiapkan alat dan kita juga sekarang jadinya yang penting itu adalah masker, cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer dan disinfeksi ya. Jangan lupa untuk masyarakat juga itu ya. Cuci tangan tuh jangan diabaikan gitu ya. Cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Yang pakai masker cukup yang sakit saja. Jadi ya, memang benar ya rebutan ya. Jadi memang benar ya Bu ya apa yang memang dikatakan kalau misalnya cuci tangan ternyata berpengaruh sekali terhadap pencegahan virus corona di Kota Bandung ini dan juga dimanapun juga sebenarnya apa yang namanya cuci tangan gitu. Ini mungkin bisa dipraktikkan juga sih apa kan kadang-kadang ya walaupun sudah banyak juga cuma kan yang namanya
masyarakat masih belum aware sebenarnya seperti apa sih Bu cuci tangan yang yang benar gitu ya, memang harus ya. dilakukan gitu. Oke ya, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa ya. Setelah sabun kita ke telapak tangan, dari telapak tangan dulu ya. 6 langkah dari telapak tangan dulu ya. Oke, seperti ini. Setelah telapak tangan, punggung tangan. Punggung tangan. Ya. Punggung tangan, ini salah, nggak boleh pakai cincin, harus dibuka ya Bu? Ya, harus dibuka. Tidak boleh. Ya, telapak tangan ya. Setelah itu punggung tangan, sela jari. Oke, Sela jari, ya. Ini ujung jari kita dikunci kanan kiri untuk yang sebelah sini. Iya. Setelah itu ibu jari. Karena yang tadi ini sudah kena, ini yang belum kan? Iya, ibu jari kita kanan kiri. Ya. Setelah itu ujung jari kita. Ini 6 langkah. Dan langsung harus buka di tengah-tengah ya Bu? Ya, gini ya untuk mengikat kanan kiri juga. Dan yang sisa sebelah sini kita rata gini, ya. Tetap di telapak tangannya pun kena? Iya, ini karena sebelah sini nanti masih belum. Jadi dari telapak tangan, punggung tangan, sela jari, ujung jari kunci, ibu jari, kanan kiri. Sudah itu kita putar gini untuk ujung-ujung kuku ini. Dan untuk semuanya di air mengalir, tangan kita sudah betul bersih, jadi pakai tisu, kita bersihkan dan kita matikan keran, kalau bisa dengan siku, kalau tidak dengan tisu tadi, ya terus buang ke tempat sampah. Ini tangan kita sudah bersih dengan seluruhnya ya, ini kalau benar dengan 6 langkah tadi. Oke, berapa lama Bu kita harus cuci tangan ke cuci tangan selanjutnya? Apakah memang kalau misalnya di rumah saja ini masih kita aman gitu loh, atau memang kalau misalnya kita kalau let's say kita misalnya di luar di daerah perkantoran gitu, berapa lama yang harus dilakukan? Harus cuci tangan lagi maksudnya. Karena kita kan kontak, pegang apa sesering mungkin cuci tangan, sesering mungkin pakai hand sanitizer. Kita buka pintu, kita buka kulkas, banyak ini yang pegang kan kita. Banyak sekali pegang HP, pegang touch komputer, ya. Jadi banyak sekali yang mungkin apalagi kalau di tempat-tempat umum ya, yang banyak sekali pegang. Sering untuk ini, untuk cuci tangan itu. Oke. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan itu sudah wajib ya, kalau pakai masker itu ya sudah wajib. Cuci tangannya juga setiap pasien selesai satu. Oke. Terus menerus. Oke, kalau misalnya untuk kita yang di rumah Bu, yang namanya selain kita menjaga imun kita juga pastikan bagaimana kebersihan dengan sekitar ya Bu ya. Betul. Karena percuma juga kalau misalnya kitanya bersih tapi kita buang sampah sembarangan juga di rumah kan Bu. Betul. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan oleh pemirsa juga gitu. Mungkin yang memang sedang karantina, kita bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat di rumah apa yang memang harus dilakukan Bu untuk benar-benar bisa menjaga agar kita dan juga keluarga ini terhindar dari penyebaran virus corona ini. Ya, sekali lagi perilaku hidup bersih dan sehat memang harus diterapkan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk lingkungan kita. Itu harus diterapkan memang. Jadi buang sampah sesuai ya, jangan sembarangan. Baju jangan digantung-gantung. Jangan lupa sekarang juga musim demam berdarah. Ya, benar. Nyamuk-nyamuk juga akan gampang sekali. Dan jangan lupa untuk membersihkan setiap permukaan kita dengan yang punya di rumah. Punya apa di rumah, alat pembersih pel, lakukan itu untuk bersihkan lantai, permukaan meja, kaca, jendela, pintu, semua kita kerjakan semua. Oke, jadi itu berarti bisa dipakai ya Bu ya? Iya, bisa. Dan upayakan sinar matahari juga ya, bisa masuk ke dalam rumah kita. Oke, nah ini karena virus corona kan maksudnya semua akhirnya informasi terkait dengan penyakit-penyakit lain yang ada di Kota Bandung ini akhirnya tenggelam ya Bu ya. Semuanya nih yang lebih terkena si corona ini. Ya, betul. Padahal kita sudah bekejar-kejaran juga dengan kasus DBD karena memang musim penghujan. Nah, ini seperti apa? Memang cukup banyakkah gitu Jadi masyarakat harus bisa juga mengantisipasinya, jangan sampai ini dikiranya corona ternyata DBD. Ini kan Bu ya memang harus, tapi kita tahan dulu Bu karena kita harus jeda pariwara. Jadi pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kita lanjutkan tadi Bu terkait dengan
antisipasi ya Bu ya, penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini mungkin bisa lebih dikasih tahu lagi terkait dengan apa yang memang kita harus lakukan untuk bisa mencegah diri kita dan juga keluarga untuk penyebaran virus corona ini Bu. Ya, untuk masyarakat ya jangan lupa untuk gerakan social distancing ini betul-betul untuk dipatuhi dan disiplin. Ya, jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabatan tangan, tidak cipika-cipiki dulu ya, betul-betul menghindari kerumunan massa ya, tidak mengadakan acara yang justru akan mengumpulkan massa, itu yang sangat penting, dan perilaku hidup bersih dan sehat itu betul-betul diterapkan. Untuk saat ini jangan diabaikan, cuci tangan pakai sabun, etika batuk dan bersin juga harus dilaksanakan, makan gizi yang seimbang, tetap beraktivitas walaupun di rumah, olahraga, jangan goler aja ya Bu? Iya, olahraga tetap dilaksanakan, dan yang pastinya jangan lupa berdoa. Ini yang penting sekali. Ini terkait kalau misalnya sempat kita bahas juga mengenai penyakit DBD Bu ya. Memang ini cukup tinggi juga ternyata di Indonesia, walaupun informasinya memang tertutup dengan virus corona ini. Sebenarnya tadi kan sebenarnya kalau ada juga yang memang kalau misalnya kita dari luar rumah, ini baju katanya nggak boleh langsung disimpan, langsung harus dicuci gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa juga untuk pencegahan bagaimana DBD, karena ini terkait dengan nyamuk ya Bu ya. Yang satu benar-benar bisa dari human to human, nah ini bisa juga human to animal, atau juga dalam hal ini adalah nyamuk ya Bu ya. Nah ini seperti apa Bu? Ya, jadi demam berdarah dengue ini penyebarannya virusnya memang oleh nyamuk. Penyebabnya tetap virus ya, virus dengue. Vektornya, vektor pembawanya itu nyamuk-nyamuk yang menggigit dari yang sakit itu menyebar ke dan menggigit yang sehat sehingga dia akan menjadi tertular. Nah, yang ingin kita tekan dan kita musnahkan ini vektornya kan, si nyamuknya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa yang paling ampuh tetap gerakan 3M. Plus ya, 3M plus. Ditambah karena lagi musim corona seperti ini, jadi tambah plus lagi kan? 3M ya, tetap menguras tempat penyimpanan ya, menutup dan membersihkan, jangan sampai ada barang-barang bekas kena hujan sehingga dia menjadi tempat perindukan nyamuk. Plus-plusnya tuh apa ya? Jangan menggantung baju, betul. Untuk saat ini begitu dari luar kita ganti baju, kita mandi, bajunya tetap dicuci. Karena kalau digantung itu juga nyamuk senang. Di bekas keringat manusia tuh nyamuk senang, dia justru ada di situ. Jadi itu. Dan untuk membersihkan, menguras itu hati-hati yang sering terlewatkan oleh masyarakat. Misalnya vas bunga, tempat minum binatang peliharaan. Dispenser yang bagian depan bawahnya itu ya Bu ya. Hal-hal seperti ini kadang terlewatkan untuk dibersihkan. Padahal itu bisa menjadi tempat perindukan dari nyamuk bertelur, jadi jentik dan menjadi nyamuk dan menjadi pembawa gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat musim ini ya. Musim apa ya? Hujan terang itu pancaroba seperti ini ya Bu ya. Itu senang ini sekali. Penyakit kayaknya keluar semua pada musim ini. Oke, ini terkait dengan virus corona Bu. Ada yang mengatakan kalau misalnya virus corona ini bertahan di kain bisa sampai berapa jam gitu. Di permukaan misalnya permukaan meja itu berapa jam. Tapi ternyata apakah memang benar kalau misalnya virus corona ini di udara pun dia bisa bertahan selama 3-4 jam Bu. Jadi dalam artian kalau misalnya virusnya memang sudah let's say dari droplet orang akhirnya dia kemana-mana, kalau bisa bertahan sampai 3-4 jam dia mengikuti angin kan akhirnya banyak juga nih Bu. Iya, oke. Nah ini seperti apa? Memang, tapi sampai saat ini dari yang saya baca itu penularannya masih melalui droplet ya, bukan airborne disease, bukan yang airborne ya Bu ya, bukan, tetapi droplet infection dari partikel percikan kecil yang waktu kita batuk atau bersin, itu yang sampai saat ini. Memang ada beberapa yang mengatakan bahwa dia akan bertahan di berbagai jenis permukaan berbeda-beda waktunya, berbeda-beda. Jadi oleh karena itu tadi dikatakan bahwa disinfeksi itu sangat. Mengapa kita perlu cuci tangan berapa jam? Nggak berapa jam, sesering mungkin. Siapa tahu saya sudah pegang ini dan meja dan mejanya sudah terkontaminasi. Ini jadi semua memang harus dibersihkan, termasuk
tadi kalau sudah dari luar masuk ke dalam rumah baju kita ganti gitu ya. Karena di kain juga bisa sekian jam bisa bertahan. Itu memang dikatakan dari hasil beberapa penelitian virus corona bisa bertahan di berbagai macam permukaan. Tetapi untungnya kita di tropis ya, karena dia tidak tahan sebenarnya dengan sinar matahari, kelembapan yang tinggi, dan juga kita masih kalau di ruang terbuka aliran udaranya masih bagus ya, bukan di daerah yang bukan tempat yang tertutup. Jadi oleh karena itu tadi gerakan social distancing ini kan supaya tidak mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak satu tempat sehingga tidak bisa membuat jarak 1 sampai 2 meter satu sama lain, perlu kedisiplinan kita. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya droplet gitu ya Bu, dari orang ke orang itu berapa jauh sih Bu ya, untuk satu orang misalnya kita berbicara normal gitu? 1 sampai 2 meter untuk droplet, ya. Wow. Droplet 1 sampai 2 meter, makanya dia mampu terbangnya bukan terbang, tapi dia kan terpercik gitu ya. Iya, betul terbang. Terpercik gitu. Iya, karena dia partikelnya berat sehingga dia sebagian jatuh. Sebagian terpercik. Pemahamannya 1 sampai 2 meter. Mengapa kita membuat jarak itu supaya kita aman. Dan mengapa harus ditutup, mengapa harus memakai masker, itu juga salah satunya. Mungkin 2 meter kalau misalnya bersinnya lagi gede banget. Iya, dan kalau memang tidak ada alat bantu, tidak ada tisu, kita memakai bagian dalam siku kita. Itu untuk tika, batuk, dan bersin. Ini memang namanya virus, ya maksudnya virus corona ini memang sedang ini, dan tentu saja membuat kekhawatiran juga ya Bu ke masyarakat. Yang memang kita harus lebih perhatikan lagi adalah bagaimana dengan imun kita harus benar-benar terjaga, dan juga bagaimana kita menjaga keluarga kita agar benar-benar terputus ya Bu ya. Namun kalau misalnya kan sedang musim juga nih Bu, bagaimana menggalakkan disemprot cairan disinfektan ya Bu ya. Kalau misalnya untuk rumah ataupun juga perkantoran, berapa kali kah gitu ya memang harus dilakukan? Kan ada juga sudah mulai nih keluarga-keluarga yang melakukan penyemprotan disinfektan Bu di rumah-rumah mereka. Ini berapa lama harus dilakukan Bu? Apakah cukup sekali atau cukup sekali sehari? Sekali sehari ya Bu ya? Iya, berarti harus punya cairan disinfektan sendiri berarti atau seperti apa? Ya buat sendiri, pakai semprotan yang biasa untuk nyemprot tanaman gitu ya, bisa juga dilakukan. Pel seperti biasa. Ya, menjaga kebersihan lingkungan saya kira seperti biasa untuk dilakukan setiap harinya. Tapi mungkin lebih digiatkan lagi ya Bu. Untuk disinfeksi setiap rumahnya. Sekali lagi cuci tangannya juga. Sehingga kalau kita sudah nyentuh ini, kita cuci tangan juga, kumannya akan virusnya juga sudah akan mati, tidak akan menjadi penyebab untuk yang. Kan tadi dibilang memang dia tidak terlalu dia tidak kuat untuk misalnya di udara tropis ya Bu ya. Berapa lama memang ini dianjurkan juga oleh pemerintah untuk berjemur? Berapa lama sih Bu waktu yang memang harus kita perlukan itu untuk berjemur? Ya, banyak sekali nih yang sekarang juga menanyakan tentang berjemur ya. Ya memang kita yakini memang ultraviolet untuk bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin D juga menjadi kekebalan untuk kita juga. Berjemur kalau dari beberapa yang saya baca cukup 15 sampai 15 menit juga sudah cukup ya, di atas jam 9-10, di atas jam 10 itu bagus untuk berjemur. Di atas jam 10 Bu? Ya jam 9, cukup panas ya. Iya, wow. Tapi, untung nggak sesi 15 langsung ya. Iya, jam 9-10 cukup 15 menit. 15 menit. Iya, kita harapkan bisa mengubah provitamin D yang ada di kita menjadi vitamin D. Dan itu memang harus dirubahnya dengan bantuan sinar matahari Bu? Di rumah, ya. Dengan sinar matahari salah satunya yang bisa membantu sinar ultraviolet dari matahari ya, sinar ultraviolet betanya itu bisa mengubah menjadi provitamin D yang ada di kita menjadi vitamin D. Sumber makanan untuk vitamin D juga banyak sih yang harus bisa kita
konsumsi. Oke, baik. Ini memang sudah lebih mungkin sudah lebih jelas juga masyarakat terkait dengan bagaimana social distancing ini benar-benar digalakkan oleh pemerintah. Jadi memang benar-benar harus dipatuhi agar tentu saja nantinya kita bisa memutus mata rantai dari virus corona yang ada di Kota Bandung dan juga sekitarnya. Ini memang harus kita lebih aware lagi pemirsa, bagaimana nantinya Anda tidak harus membangkang juga apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, karena memang garda terdepan adalah dokter-dokter ya Bu ya, tapi yang memberikan kebijakan atau juga pemberitahuan terhadap bagaimana harus masyarakat mengikuti aturan adalah pemerintah. Ini memang harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi masyarakat harus mengikuti himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Baik, jadi memang tidak ada lagi benar-benar harus dipatuhi ya Bu ya, jangan ada lagi pembangkangan, dia harus benar-benar mengerti situasi dan juga kondisi yang ada di Indonesia dan khususnya Kota Bandung saat ini. Mungkin Bu, sebagai penutupan ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung? Ya, oke, untuk masyarakat warga Kota Bandung, mari kita sama-sama mengikuti himbauan Bapak Wali Kota yang sudah disampaikan melalui surat edaran Wali Kota untuk diri setiap individu dari kita patuh dan disiplin terhadap himbauan tersebut, terutama untuk gerakan social distancing. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tidak perlu keluar rumah atau hindarilah kerumunan massa. Untuk di rumah dan tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dengan benar, tadi sudah disampaikan ya. Makan gizi yang seimbang, tetap bergerak, berolahraga, dan jangan merokok. Itu penting, jangan merokok. Tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tadi sudah disampaikan, dan perhatikan juga etika batuk, bersin, jangan meludah sembarangan. Mungkin yang terakhir, ini kekuatan kita semua, jangan lupa untuk berdoa. Oke, amin. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, Ibu Ningsih, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Bandung TV, dan terima kasih juga pemirsa atas pelatihan Anda mewakili kerabat kerja petugas saya para Pumtas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.